Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billahil azim. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat menyelesaikan perkuliahan daring di semester 2 ini dengan lancar dan dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa juga saya panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kelak syafaatnya kita nantikan di yaumul akhir. Perkenalkan, nama saya Fahri Setiawan, NIM 342254 dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Usluhuddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya mengenai peran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam membentuk Islam yang moderat. Jadi video ini saya dedikasikan untuk UAS ulangan akhir semester mata kuliah ilmu kalam yang diampu oleh Bapak Dr. Imam Hanafi MAG. Jadi kepada beliau saya aturkan terima kasih atas bimbingannya, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan mini riset dari yang saya bikin. Jadi mini riset ini saya menyebarkan kuesioner dan saya mendapatkan 30 responden, di mana 15 diantaranya adalah perempuan dan 15 diantaranya adalah laki-laki, dan mereka memiliki rentan umur 15 hingga 21 tahun dan sebagian besar dari mereka adalah seorang mahasiswa. Jadi bagaimana saya menjelaskan data yang saya dapatkan? Berikut penjelasan untuk kalian. Oke, yang pertama yaitu mengenai seberapa pentingnya sih iman dalam kehidupan. Jadi dalam kuesioner dan saya mendapatkan data sebesar 90% dari mereka bahwa iman itu sangat penting, dan 10% sisanya mengatakan bahwa iman itu penting saja. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa iman itu sangat penting dalam kehidupan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan iman? Iman secara bahasa berarti membenarkan, sedangkan secara istilah ataupun secara syariat Islam, iman adalah mengucapkan melalui kata-kata, menetapkan melalui hati, dan melakukannya melalui perbuatan. Jadi iman itu adalah merupakan hakikat yang aktif dan dinamis yang apabila sudah ditetapkan di dalam hati kita, maka akan direalisasikan di luar dalam bentuk amal soleh. Nah, amal soleh inilah yang jika kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan mengubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi iman itu bisa dikatakan sebagai salah satu yang sangat penting dalam kehidupan. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai iman itu pasrah atau jabariyah, atau harus aktif usaha sendiri atau qadaraiyah, atau bahkan ikhtiar dan berdoa berkesambungan atau moderat atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dalam data yang saya peroleh menunjukkan 96,7% dari responden mengatakan bahwa iman itu adalah harus ikhtiar dan berdoa secara berkesambungan atau moderat dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi memang dalam ketika kita ikhtiar dan berdoa itu tidak boleh hanya salah satunya saja, ikhtiar atau berdoa. Karena semisal kita ikhtiar saja, itu sama seperti kita sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita seolah-olah kita tidak membutuhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, jika kita hanya berdoa saja tanpa berikhtiar, itu sama aja bohong, karena kita nggak ada effort, kita nggak ada usaha untuk meraih apa yang kita inginkan. Jadi memang di sini kita harus berimbang antara ikhtiar dan berdoa, dan selebihnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, next yang ketiga yaitu bagaimana cara kita meningkatkan iman, dan memang sangat beragam dari responden
menjelaskan bagaimana cara mereka meningkatkan iman. Namun di sini saya akan menjelaskan secara umum bagaimana sih cara kita meningkatkan iman. Yang pertama yaitu dengan membaca, mendengar, serta memahami Al-Quran dan hadis. Jadi memang sebagai seorang muslim kita tidak bisa terlepaskan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dari Al-Quran dan As-Sunnah tersebut kita bisa lebih menambah ilmu kita, dan juga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang Al-Quran dan As-Sunnah paparkan, sehingga iman kita bisa meningkat. Yang kedua yaitu memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagaimana sih cara kita menikmati tanda-tanda kekuasaan Allah? Ya dengan cara kita traveling, terus kita melihat berbagai ciptaan Allah yang sangat-sangat Masya Allah, seperti gunung-gunung, bintang-bintang, langit, lautan. Dengan kita mengaguminya, berarti kita menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yaitu melakukan amal saleh. Jadi memang sesuai dari apa yang tadi saya paparkan, bahwa jika iman kita itu baik, maka akan menghasilkan output berupa amal saleh, dan ini pun bisa kita balik. Jika kita berusaha melakukan amal saleh, maka iman kita juga akan meningkat. Oke, yang next, yang nomor 4 yaitu dari mana sih Anda mendapatkan materi tentang iman? Jadi dari para responden menyebutkan bahwa dari lingkup sekolah, terus dari para tokoh agama di desa mereka, dari keluarga, bahkan mereka dapat mengakses media sosial mereka lalu mengetahui tentang materi iman. Jadi memang di sini sebagai seorang milenial, kita semua harus bisa memanfaatkan teknologi yang kita pegang, yaitu gadget. Jadi di mana gadget ini kita harus manfaatkan secara optimal untuk menambah wawasan kita, karena informasi dapat kita akses secara luas, dan kita juga bisa membuat ataupun menjadi seorang konten kreator yang lebih bermanfaat kepada sesama, sehingga kita membuat ataupun melakukan hal-hal amal saleh kita dan meningkatkan iman kita juga. Next yaitu pertanyaan mengenai jika seorang melakukan berdosa, maka orang tersebut dikatakan sebagai kafir, munafik, atau mukmin. Dan saya mendapatkan data sebesar 46,7% responden mengatakan bahwa orang tersebut adalah munafik, 46,7% juga mengatakan bahwa orang tersebut adalah mukmin, dan sisanya mengatakan bahwa orang tersebut adalah kafir. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari kafir, munafik, dan juga mukmin. Yang pertama yaitu mengenai kafir. Kafir adalah orang yang menentang adanya ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui Rasulnya. Itu adalah kafir, atau orang yang sudah tidak mengaku Islam. Nah, jika munafik adalah orang yang jika berkata maka ia berdusta, jika ia berjanji ia mengingkari, dan jika dia dipercaya maka dia akan mengkhianat. Itu adalah munafik. Dan jika seorang mukmin adalah orang yang melakukan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Rasulnya. Jadi orang tersebut melakukan kewajiban sesuai apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi bergantung pada dosa apa yang mereka perbuat. Next yaitu pertanyaan mengenai apakah mengenali paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi secara umum dari semua responden itu mengenali, namun 20% dari responden mengatakan bahwa mereka hanya pernah mendengar istilah Ahlussunnah wal Jamaah tersebut tanpa mengetahui maknanya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah? Paham Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah paham moderat
yang masih meyakini kemahakuasaan Allah dan menghargai ikhtiar, atau kita bisa mengatakan yaitu paham moderat yang menggabungkan dalil nakli, Al-Quran atau As-Sunnah, dan juga akli atau ijtihad, ijma, dan juga qiyas dari para ulama. Itu adalah paham ahlu sunnah wal jamaah. Jadi paham ahlu sunnah wal jamaah ini memang tidak hanya mematokkan pada Al-Quran dan juga As-Sunnah saja, karena memang perkembangan zaman yang merubah kebutuhan dan juga problematika dari para manusia, sehingga paham Ahlussunnah wal Jamaah juga mengimbangi dari dalil akli yaitu ijtihad, ijma, dan juga qiyas dari para ulama, namun masih berpatokan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Next yaitu pertanyaan mengenai apakah dengan kita mengamalkan paham Ahlussunnah wal Jamaah itu menjadikan toleran, damai, cinta bangsa, dan juga ramah. Dan saya mendapatkan data yaitu sebesar 100% bisa, karena memang paham Ahlussunnah wal Jamaah ini benar-benar berpatokan kepada bermoderat agama dan juga bertoleransi. Ini juga dibuktikan dengan presiden keempat kita yaitu Presiden Gus Dur, di mana beliau merupakan penganut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan beliau juga terbukti dengan menjadikan hari Cina sebagai hari libur nasional dan juga yang lain-lain. Dan ini membuktikan bahwa paham Ahlussunnah wal Jamaah adalah paham yang moderat, yang toleran dengan suku ataupun ras yang lain, sehingga menciptakan rasa aman, damai, dan juga cinta tanah, air, dan bangsa. Yaitu mengenai apakah dengan kita melakukan kebiasaan Ahlussunnah wal Jamaah seperti yasinan, tahlilan, ziarah kubur dapat menjadikan moderat, dan jawaban dari data tersebut 100% adalah ya. Dan memang kembali lagi kepada paham moderat, paham Ahlussunnah wal Jamaah adalah paham moderat, sehingga jika kita melakukan kebiasaan tersebut akan menjadikan moderat. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu, dari mana sih kalian mendapatkan pengetahuan tentang aswaja? Dan lebih dari 50% responden mengatakan dari lingkup sekolah. Dan di sini juga kita harus berperan andil dalam melakukan sharing mengenai pengetahuan aswaja, terlebih kita adalah seorang mahasiswa komunikasi penyiaran Islam, sehingga kita memiliki beban dan juga tanggung jawab untuk sharing mengenai aswaja juga. Oke, sekian itu adalah presentasi dari mini research yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, selalu patuhi protokol kesehatan, jaga daya tahan tubuh, dan akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.